harus selesai sekarang Pak. Oh iya Pak, baik Pak, saya ke jam 10 Pak. Iya bos, solusi sudah sekarang. Jel, kita olahraga yuk. Gak mau, males Pak. Lagi banyak kerjaan. Bukan banyak kerjaan. Kita mah suka ngerokok, ngopi, begadang. Terus pas kemarin diperiksa ke puskesmas, kan tekanan darah lu tinggi Jel. Jadi lu harus bisa ngatur pola hidup gitu loh. Iya tahu, tapi ini kerjaan gue lebih banyak. Harus beres besok. Tapi kan Jel, Ya kalau olahraga sendiri aja kan, gue lebih banyak kerjaan, harus beres besok. boy, dengerin dulu lah. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami perawat puskesmas. Saya perawat Aliza dari perawat Hara. Di sini kami berkunjung ke rumah Bapak dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Bapak. Karena kemarin kebetulan untuk hasil dari pemeriksaan di puskesmas, Bapak itu mengalami tekanan darah tinggi. Kira-kira kemarin berapa ya? Kemarin itu sus, sekitar 170 per 120 sus. Ya, tinggi ya, tapi tidak apa-apa. Kedatangan kami ke sini juga nanti akan melakukan terapi, beberapa terapi dengan tujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi Bapak. Mungkin nanti sebelum kita melakukan terapi, rekan saya akan melakukan pemeriksaan tensinya lagi untuk mengetahui apakah tensi Bapak sudah turun atau masih tetap di hasil yang kemarin. Baik. Permisi Pak, saya periksa dulu. Bapak kalau boleh tahu kebiasaan Pak Hazel di rumah seperti apa ya? Oh iya, Sus, dia suka merokok, ngopi, suka begadang. Begadang. Baru kemarin dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Sebelumnya pernah pemeriksaan dulu ke rumah sakit atau Belum. belum? Baik, untuk hasil tekanan darahnya masih sama 170 per 120. Jadi sini turun ya Pak ya. Bapak karena hasilnya tadi tensinya masih sama dengan hasil kemarin, mungkin kita akan melakukan terapi untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Kita nanti akan melakukan 2 terapi. Pertama ada terapi relaksasi otot, kita akan melakukan pemijatan di area tertentu. Yang kedua juga itu sama, hampir sama untuk terapinya. Namun nanti ada di bagian kaki. Jadi di bagian tangan, kaki dan juga kepala Bapaknya kita akan pijat. Begitu. Mulai saja ya. Saya mohon waktunya 15 sampai 20 menit nanti. Coba kita mulai ya terapinya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja Di Sus. sini saja. Kita di bagian tangannya aja, tapi kalau misalnya tadi bagian kaki, Bapak bisa tiduran sambil tiduran. Baik, kita mulai ya Pak ya. Mohon ya Pak ya, saya tidak dulu. Bapak nanti, Bapak bisa lihat di sini. Kalau misalnya nanti mau menurunkan tekanan darah Bapak harus bisa melakukan melakukan tindakan ini setiap hari kepada Bapak Hazel. Untuk titik yang kita pijat, yang pertama bisa di area di sini, ya, di area jempol di area jempol di sini kita pegang lalu kita pencet atau pijat-pijat seperti ini. Kita pijat-pijat, lalu kita juga bisa pindah area. Sakit tidak Pak? Tidak. Sakit tidak Pak? Tidak ya.
Terus kita pijat-pijat 5 detik atau 10 detik juga bisa. Pijat, lalu selain di area sini bisa juga di area sini. Bisa di area sini atau di area sini juga bisa. Kita pijat-pijat lagi sama seperti waktunya itu sama seperti di area sini. Kita pijat, tunggu 1-5 detik atau 1-10 detik. Untuk di area selanjutnya di sini di bagian tengah-tengah. Nah, kita tekan lalu kita pijat. Ini bisa dilakuin setiap hari ya Pak ya, untuk membantu Pak Azel menurunkan tekanan darah bapaknya gitu. Nah, ini adalah terapi akupresur Pak. Ini terapi akupresur dengan tujuan yang tadi, dengan tujuan untuk menurunkan tekanan darah tinggi bapak. Kalau misalnya bapaknya nanti melakukan tindakan ini secara rutin dan juga bapak juga mau, nanti tekanan darah bapak berangsur-angsur akan kembali menurun gitu. Lalu di bagian tangan kita sudah, sekarang di bagian kaki bapak mohon untuk sambil tiduran. Mau di sini Pak? Ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan melakukan terapi relaksasi otot pada kaki ya Pak ya, yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Bapak bisa dilihat untuk cara melakukan terapinya ya, agar nanti bisa dilakukan saat Bapak di rumah. Untuk yang pertama, titik yang pertama itu ada di sebelah sini Pak. Bisa kita ditekan, lalu dipijat-pijat juga seperti ini Pak. Bapak relax ya Pak ya. Untuk waktunya dari 1 sampai 5 detik. Untuk titik berikutnya yaitu pada bagian ibu jari ya, ibu jari kaki ditekan juga sama. Sakit Pak. Sakit atau tidak Pak? Semua jari kita tekan. Bapak kalau sakit bilang ya Pak ya. Nah, baik. Untuk titik selanjutnya yaitu ada di bagian telapak kaki di sebelah sini. Di pertengahan ya Pak ya. Ya, Bisa pakai jari, juga bisa pakai kayak tusuk yang lebih tebal gitu. Jadi bisa neken di bagian sini. Kita coba ya. Bapak kalau sakit bilang ya Pak ya. Untuk titik berikutnya ada pada bagian atasnya. Bapak sakit tidak Pak? Tekan juga. Tidak. Sudah selesai. Baik Bapak, untuk terapinya sudah selesai ya, bisa Bapak lakukan di rumah. Iya, bisa ya. di bagian tangan dan juga kakinya sudah selesai. Kita coba di bagian kepalanya ya. Untuk di bagian kepalanya ada di titik sebelah atas dan juga di belakang telinga. Kita coba Bapak bisa ke sebelah sana. Maaf ya Pak ya. Ini area atau titik di mana kita bisa menurunkan tekanan darahnya Bapak. Nah, di area belakang di sebelah sini ya. Kita coba ya. Bapak kalau misalnya sakit bilang ya Pak ya. Sakit Pak? Sedikit. Lalu di area sebelah sini kita juga bisa ngambil bisa tangannya bisa seperti ini. Bapak sakit tidak Pak? Tapi untuk tindakannya seperti ini ya, seperti memijat pas waktu sakit kepala. Nah itu hampir sama. Bapak bisa melakukan tindakan ini beberapa kali sampai tekanan darahnya Bapak bisa turun begitu. Bapak juga bisa melakukan mandiri ya Pak ya. Dimulai dari tangan. Bapak nanti kalau misalnya mau melakukannya sendiri, mandiri, tangan Bapak seperti ini coba. Ini, lalu pakai ini. Nah, tekan. Nah, seperti ini. Bapak bisa melakukannya sendiri. Di bagian kepala juga nanti Bapak bisa melakukan refleksi ini dengan cara tangannya seperti ini, lalu ini. Nah, begitu. Seperti memijat. Mau di area sini, mau di area sini juga tidak apa-apa. Gitu. Ya. Bapak untuk pemberian terapinya tadi 2 terapi sudah beres. Nanti selanjutnya saya akan melakukan edukasi kepada Bapak dan juga kepada pasiennya
edukasi tentang bagaimana cara menurunkan tekanan darah dengan menggunakan ramuan atau jus-jus gitu. Tadi kita sudah melakukan dua terapi akupresur dan juga terapi relaksasi otot yang dilakukan di beberapa titik di bagian tubuh Bapak. Begitu nanti kalau misalnya Bapak mengalami tekanan darah tinggi, Bapak harus bisa melakukan tindakan tersebut berulang, sering, sampai tekanan darah tinggi Bapak itu bisa turun kembali begitu. Bapak di sini juga saya akan memberi edukasi mengenai jus apa yang bisa yang bisa dikonsumsi oleh Bapak untuk menurunkan tekanan darah. Yang pertama itu jus timun dengan jus tomat, lalu bisa juga diberikan salad buah. Tapi di sini perlu digarisbawahi untuk saladnya itu ada 3 macam buah. Yang pertama ada pisang, alpukat, sama dan juga yogurt. Karena di dalam jus timun dan juga tomat itu mengandung vitamin C, terus mineral, terus kalium juga yang membantu untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Begitu mungkin ya untuk kunjungan hari ini. Bapak juga di sini harus bisa juga pola makan Bapak, pola hidup sehat Bapak ya. Kalau misalnya ada yang mengajak olahraga, Bapak harus mau olahraga gitu ya. Bapak, saya mohon izin untuk kembali ke Puskesmas. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin. Terima kasih Jules. Bapak, tinggal dawang ya. Naon? Sepedahan? Bisa euy. Malas lah. Mending ge sare di mah ngopi. Mari saya antarkan ke kamarnya. Ini semuanya. Assalamualaikum Bapak. Bapak, sebelumnya saya mau tanya, ini pasiennya sebelum stroke kayak gini ada riwayat hipertensi. Ya, ada riwayat hipertensi juga. Kalau pola hidupnya gimana? Ya, jadi dia tuh suka ngerokok, suka begadang, suka ngopi, jarang olahraga, terus. Oh, seperti itu ya. Bapak, selama pasiennya stroke kayak gini suka dilakukan apa aja sama keluarga? Oh, saya kurang tahu tuh apa yang saya harus lakukan, jadi saya beri makan sama suatu aja tuh. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan melakukan tindakan bagaimana cara merawat pasien stroke, lalu harus seperti apa dan bagaimana ya Bapak. Mungkin Bapak bisa di sini dulu melihat kita bagaimana cara memberikan pengetahuan untuk merawat stroke-nya Pak. Iya, sir. Baik, kalau begitu Bapaknya saya periksa dulu ya. Coba. Mandikin apa? Atensi terlebih dahulu. Boleh kita lengkapkan atau bisa terlebih dahulu? Oh iya. Bentar ya.
ternyata nah ini tensinya tinggi 190 plus 110. Oh, ternyata tekanan darahnya masih tinggi ya Bapak. Kalau boleh tahu suka dikasih makan apa? Ya, ya sus suka makan daging kambing sus. Sama kerupuk. Oh, ternyata dari pola makanannya juga masih kurang ya Bapak. Baik, kalau gitu pertama-tama saya dan teman saya akan mempraktekkan terlebih dahulu tentang gerak untuk Bapak, karena pasien stroke itu kan susah gerak ya. Nah, seharusnya itu harus sering dilakukan pergerakan supaya otot-ototnya tidak kaku gitu. Coba Bapak Pikar silakan untuk Mohon izin ya. dipraktekkan. Baik, Bapak mohon izin. Kalau Bapak tidak keberatan, saya pegangnya kepalanya Pak. Pak, teman-teman, saya akan menjelaskan dulu tindakan saya hari ini untuk membantu Bapak pergerakannya supaya tidak kaku ya Pak. Bapak di sini boleh dilihat soalnya nanti Bapak apakah harus bersedia, dilakukan Pak? setiap hari kalau bisa ya. Oke, Pak. Kalau ada yang terasa sakit bilang aja ya Pak. Menentukan kepala ya Pak. Karena Bapak mau tanya. Apakah Bapak bisa? Ya. Mohon izin Pak. Rasa sakit tidak Pak? Rasa. Pak. Sekarang kita bagian kaki ya Pak. Rasa Pak. Bisa ditekan Pak? Sekarang di bagian saya, ya Pak. Ada sakit Pak? Untuk dijadikan sebentar Pak. Selanjutnya bagian telapak. Bagian apa itu Pak? Bagian rasa. Bapak tindakannya sudah selesai. Bapaknya masih terlihat sangat kaku. Jadi untuk kedepannya bisa dikit-dikit gitu Pak untuk mengurangi kekakuan. Nah, baik Bapak, tadi untuk rentang geraknya seperti itu. Bapak boleh dicoba supaya bisa. Iya, tapi jangan terlalu kencang ya. Soalnya kan ini kaku dan takutnya sakit. Iya. Nah, seperti itu Bapak ya, nanti dilakukan setiap hari supaya ototnya tidak kaku. Bapak boleh lihat ke saya terlebih dahulu Bapak. Nah, Bapak coba bilang A dulu. Iya, ternyata Bapak masih bisa ngomong sedikit-sedikit ya Bapak. Mari kita belajar pelafalan huruf terlebih dahulu ya Bapak, supaya mungkin Bapak kan ngomongnya kurang jelas gitu ya. Jadi kita belajar dulu supaya lebih jelas. Bapak coba dilihat hurufnya ya Bapak. Ikuti saya ya. A, I, U, E, O, O. Nah, sekarang Bapak coba kita berbicara dalam kalimat ya. Nah, mari kita coba. Saya mau makan. Nah, coba sekali lagi ya. Saya mau minum. Nah, Bapak gak apa-apa ya, nanti kalau misalnya butuh sesuatu, nah bicaranya pelan-pelan aja. Ya, seperti itu. Bapak setelah dilakukan terapi bicara
wawancara ternyata pasiennya ada Sedikit terganggu, Pak. iya sedikit terganggu bicaranya. Jadi supaya bisa lebih membaik lagi gitu ya cara bicaranya, nanti dilatih seperti yang saya tadi ajarkan ya Bapak setiap hari. Bapak untuk selanjutnya, nah tadi kan kami sudah melakukan beberapa tindakan. Nah tindakan tersebut baik dilakukan untuk setiap hari. Nah untuk pola makan Bapak kalau bisa kan karena pasien ini struknya karena hipertensi, kalau boleh asupan garamnya, asupan natrium gitu atau garam bisa dikurangi dengan mungkin dikasih bubur atau ya makanan real food atau rebusan sayuran yang seperti itu. Jangan yang Jangan asin-asin. iya jangan yang asin-asin, lalu jangan yang goreng-goreng gitu ya, lemak. Mungkin cukup sekian kami dari sini. Nanti bila misalnya membutuhkan sesuatu boleh ditelepon kembali ya Bapak. Terima kasih Su. Ya. Pak, izin pamit terlebih dahulu. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Kemarin pas dicek di puskesmas tekanan darah lu kan tinggi. Kalau bisa kepala juga nggak mau kan? Dengerin dulu lah. Woi, dengerin dulu lah. Ini aku masih terus harapkan semoga saja daku sempat berkenan dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayang, namun apa daya tangan sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, wahai kekasih. Ku jatuh hati, sumpah mati padamu. Namun sayang tak sempat berkenal denganmu. Bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayang, namun apa daya tangan tak. Benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, kasih Saya padamu ku jatuh hati. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati lalu bicara cinta berdua. Sampai kini karena sesuai dengan tadi tekanan dirinya sudah